Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 92 ayat 2. Baiklah kita mendengarkan pembacaan yang disampaikan oleh anak kita sekolah minggu. Mazmur 92 ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Melalui bacaan nats yang sudah kita dengarkan, pemazmur mengajak kita untuk tidak merespon dengan yang lain kecuali bersyukur. Bersyukur adalah respons yang tepat untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup umatnya. Bebal dan bodohlah orang yang menolak mempercayai Tuhan. Apalagi dia sudah mengalami kebaikan-kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Orang yang merespon kebaikan Tuhan dengan benar akan diperkenankan dan tidak terusik dengan keberadaan orang-orang fasik. Pemazmur mengekspresikan sukacita pribadinya dalam berbagai persekutuan di dalam kebaktian, mungkin itu di bait Allah atau di pertemuan umat Allah. Sesudah menyebut satu persatu alat-alat musik yang dia pakai, dia mengemukakan secara jelas mengapa perlu memuji-muji Tuhan secara bersama-sama, yang membuat para peziarah yang datang ke Yerusalem bersukacita ialah perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Alasan yang utama kita mensyukuri kemuliaan Tuhan, memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan bila kita menyimak ayat berikutnya, memang alasan bersyukur, pemazmur memakai ilustrasi menarik yang menggambarkan pemeliharaan Tuhan atas orang benar. Orang-orang benar akan seperti pohon korma dan pohon ares di Libanon. Kita tahu bahwa pohon korma yang tumbuh tinggi dan lurus mungkin sudah bisa mencapai 10-20 meter tingginya, menggambarkan integritas orang-orang percaya. Pohon ini ternyata memiliki ketangguhan terhadap serangan badai atau angin, tiupan angin yang keras. Bahkan pohon korma, yaitu daunnya, buahnya, dan batangnya bermanfaat bagi kehidupan manusia atau orang-orang yang memeliharanya. Gambaran lain juga boleh kita lihat, yaitu pohon ares yang kuat dan besar serta tinggi, melambangkan ketangguhan umat Israel. Oleh karena penyertaan Tuhan, Tuhan memelihara umatnya, orang-orang benar, bertumbuh produktif, bertumbuh berbuah sehingga bermanfaat dalam kehidupan di sekitarnya. Umat Tuhan yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan akan bertumbuh dan berbuah segar. Baik batang, daun, dan buahnya bermanfaat, menjadi kesaksian bahwa Tuhan dapat diandalkan dan menjadi tempat perlindungan yang teguh. Kita patut bersyukur hari ini di hadapan Tuhan atas pemeliharaannya pada kehidupan kita. Kalaupun misalnya kita beroleh kehidupan atau dapat menjalani kehidupan hari ini adalah semata-mata karena pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya kita misalnya bisa melewati terpaan badai COVID-19. Kita tidak terpapar misalnya, atau kita dapat sembuh pulih dari paparan COVID-19. Kita patut bersyukur oleh karena itu semuanya. Walaupun kita misalnya melakukan turut dengan aturan prokes yang ketat, bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, multivitamin misalnya,
namun kita harus bersaksi oleh karena anugerah dan pemeliharaannya lah kita dapat hidup hingga hari ini. Bersyukur di hadapan Tuhan dengan nyanyian di setiap saat, di setiap waktu dalam hidupmu. Itu menjadi tugas kita. Nyanyian bukan sekedar suara yang disandungkan dengan mulut, namun juga adalah nyanyian syukur bagi Tuhan melalui perilaku hidup yang benar dan baik yang memuliakan Tuhan. Adalah nyanyian syukur bagi Tuhan bila kita hidup berbagi bukan karena kita sudah memiliki cukup atau berlebihan, namun sekalipun dalam kekurangan kita, kita dapat menolong orang yang memerlukan kita. Adalah nyanyian syukur bagi Tuhan dengan kesediaan berbagi waktu, membangun persekutuan keluarga di setiap waktu atau setiap pagi, setiap hari di rumah, sebelum atau sesudah mengakhiri kegiatan kita. Sebelum berangkat bekerja, kita membangun persekutuan dengan doa bersama, misalnya mendengarkan renungan ini. Adalah nyanyian syukur bagi Tuhan dalam kerelaan kita mau memikul beban karena kita menyuarakan kebenaran Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin.